Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 250110102021 dari Prodi PJJ Sistem Informasi kelas SI 402 dengan dosen pengampu pada mata kuliah e-bisnis yaitu oleh Pak Dianto Atoko SSkom MTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kecepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Pelanggan, di mana ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Secara umum, penelitian ini ingin mengetahui apakah kecepatan pengiriman benar-benar mempengaruhi kepuasan pengguna e-commerce dan seberapa besar kontribusi pengaruh tersebut pada sampel yang kami teliti. Selanjutnya di sini ada pendahuluan, di mana presentasi ini diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang dan tinjauan pustaka. Selanjutnya kami akan membahas metodologi, hasil dan diskusi, serta kesimpulan penelitian. Di sini ada latar belakang dari di mana pengiriman menentukan kepuasan pelanggan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce dan mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Dalam transaksi konvensional, pelanggan dapat memperoleh barang secara langsung. Namun, pada e-commerce terdapat jeda antara pembayaran dan penerimaan barang. Karena itu, proses pengiriman menjadi bagian penting dari keseluruhan pengalaman pelanggan. Kepuasan pelanggan tidak hanya produk, tetapi dengan jasa logistik. Sebaliknya, pengiriman yang tepat waktu dapat memperkecil kesenjangan antara harapan pelanggan dan layanan yang diterima. Kan untuk mengukur pengaruh kecepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada masalah dan tujuan penelitian, di mana masalah utama penelitian ini adalah belum jelasnya besaran kontribusi kecepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan pada sampel pengguna e-commerce yang diteliti. Oleh karena itu, terdapat dua pertanyaan utama. Pertama, apakah kecepatan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Kedua, berapa besar variasi kepuasan pelanggan yang dapat dijelaskan oleh kecepatan pengiriman? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis arah dan signifikasi pengaruh tersebut, mengukur kontribusinya melalui koefisien determinasi, serta menyusun rekomendasi bagi platform e-commerce dan mitra logistik. Di sini ada bagian tinjauan pustaka di mana terdapat temuan terdahulu dari celah penelitian celah penelitian. Hasil tinjauan pustaka di sini menunjukkan pola yang relatif konsisten. Penelitian Anggreni dan rekan-rekan pada tahun 2024 menemukan bahwa kecepatan pengiriman berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan e-commerce. Jamudi dan rekan-rekan juga menemukan pengaruh yang signifikan pada konsumen si cepat. Sementara itu, Rohman dan Abdul menunjukkan bahwa kecepatan pengiriman tetap menjadi faktor penting meskipun penelitian dilakukan dalam situasi pandemi. Eviani dan Hidayat juga menjelaskan bahwa ketepatan waktu yang didukung sistem pelacakan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara teoritis, hasil tersebut sejalan dengan konsep kepuasan pelanggan, yaitu pelanggan akan merasa puas apabila kinerja layanan memenuhi atau melebihi harapannya. Namun, besaran pengaruh
kecepatan pengiriman pada sampel pengguna lintas platform masih perlu diuji lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independennya adalah kecepatan pengiriman atau variabel X. Variabel ini diukur melalui 6 indikator, antara lain kesesuaian dengan estimasi, minimnya keterlambatan, kecepatan pemrosesan pesanan, dan persepsi bahwa pengiriman menjadi keunggulan platform. Variabel dependennya adalah kepuasan pelanggan atau variabel Y. Pengukurannya mencakup kepuasan terhadap pengalaman berbelanja, kesesuaian dengan harapan, niat membeli kembali, dan kesediaan merekomendasikan platform. Hipotesis yang diajukan adalah kecepatan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada metodologi penelitiannya di mana kami masuk ke bagian ini yang menjelaskan terkait desain, tahapan, instrumen, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Di sini ada desain dan sampelnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam primer, data primer diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner tertutup. Responden dipilih menggunakan purposive sampling. Kriterianya adalah berusia minimal 17 tahun, pernah melakukan transaksi dan menerima barang dari platform e-commerce, serta mengisi jumlah data yang dianalisis hasil pertama. Fase pertama adalah mengidentifikasi masalah pengiriman e-commerce dan melakukan studi pustaka. Fase kedua mencakup penyusunan kerangka konseptual, perumusan hipotesis, operasionalisasi variabel, dan penyusunan kuesioner. Fase ketiga adalah menentukan responden dan menyebarkan kuesioner secara daring. Fase terakhir adalah memeriksa kelengkapan data, melakukan pengolahan dan analisis statistik, menguji hipotesis, kemudian menyusun kesimpulan serta rekomendasi. Tahapan ini dilakukan secara berurutan agar hasil analisis tetap sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya masuk ke instrumen penelitian terdiri atas 12 butir pertanyaan. Butir pertama mengukur kecepatan pengiriman. Indikatornya mencakup kesesuaian dengan estimasi minimnya keterlambatan, kecepatan penjual, memproses pesanan, pengiriman setelah pembayaran, perbandingan dengan harapan pelanggan, serta kecepatan sebagai keunggulan platform. Enam butir berikutnya mengukur kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan terhadap pengalaman berbelanja, sesuai dengan harapan, kepuasan terhadap pelayanan pengiriman, ketepatan memilih platform, yang membeli kembali, dan kesediaan merekomendasikan platform. Seluruh pertanyaan menggunakan skala Likert atau 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kualitas instrumen kemudian diperiksa melalui uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya di sini ada pengumpulan dan pengolahan data. Kuesioner disebarkan melalui Google Form pada tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus 2026. Dari proses tersebut diperoleh 30 responden yang memenuhi kriteria. Data kemudian melalui tahap editing, coding, scoring, entry, tabulasi, dan cleaning. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan jawaban. Coding mengubah jawaban menjadi skor numerik 1-5. Setelah itu, data ditabulasi dan diperiksa kembali untuk mendeteksi respon ganda. Data tidak lengkap, pola jawaban yang tidak wajar, maupun kesalahan input. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa seluruh respon dapat digunakan dalam analisis. Selanjutnya di sini ada metode analisis data. Analisis data ini
dilakukan melalui statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat frekuensi, presentasi, nilai rata-rata, serta simpangan baku. Selanjutnya, kualitas instrumen diperiksa menggunakan kolerasi butir total dan range batch alpha. Sebelum regresi dilakukan, data diperiksa melalui uji normalitas, linearitas, dan heterodesitas. Pengaruh kecepatan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sebagai dengan persamaan Y dengan A ditambah BX ditambah R. Hipotesis diuji pada taraf signifikan 5%. Sementara itu, R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi kepuasan pelanggan yang dapat dihilangkan oleh kecepatan pengiriman. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan diskusi. Ini kami akan memaparkan hasil pengumpulan data, hasil pengolahan, pengujian statistik, diskusi, dan implikasi temuan. Hasil pengumpulan data di mana sebanyak 30 responden mengisi seluruh pertanyaan secara lengkap. Tidak terdapat tanda hilang maupun respon yang harus dikeluarkan. Komposisi responden terdiri atas 16 laki-laki dan 14 perempuan. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 18 sampai 35 tahun. Hal yang perlu diperhatikan adalah dominasi pengguna Shopee, yaitu sebanyak 26 dari 30 responden, atau 86,7%. Dominasi ini berarti hasil penelitian yang mempresentasikan pengalaman pengguna Shopee. Oleh sebab itu, hasilnya belum dapat langsung diimplementasikan kepada seluruh pengguna platform e-commerce. Hasil pengolahan datanya, rata-rata skor kecepatan pengiriman adalah 3,59 dengan simpulan baku 0,56. Sementara itu, rata-rata kepuasan pelanggan adalah 3,96 dengan simpulan baku 0,62. Pada variabel kecepatan pengiriman, indikator dengan nilai tertinggi adalah kecepatan pemrosesan pesanan dengan rata-rata 3,83. Indikator terendah adalah pernyataan bahwa pengiriman lebih cepat daripada harapan pelanggan dengan rata-rata 3,30. Para variabel kepuasan, per bulannya kembali memperoleh nilai tertinggi. Yaitu 4,20. Sementara itu, kepuasan terhadap layanan pengiriman memiliki nilai terendah, yaitu 3,63. Artinya, responden cenderung memberikan penilaian positif, tetapi pengiriman belum selalu mampu melampaui harapan dari pengguna. Selanjutnya kita masuk ke validitas, probabilitas, dan asumsi, di mana hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid. Nilai korelasi butir total berada pada rentang 0,3087 sampai 0,886. Seluruh nilai tersebut lebih besar daripada pada tabel sebesar 0,361. Instrumen juga dikatakan variabel nilai Cronbach alpha variabel kecepatan pengiriman adalah 0,813, sedangkan variabel kekuatan pengiriman adalah 0,889. Keduanya melebihi batas. Asumsi regresi juga terpenuhi. Residual berdistribusi normal dengan nilai P sebesar 0,081. Hubungan kedua variabel dapat diterapkan linear karena penyimpangan linearitas tidak signifikan. Uji Breccius Pagan juga tidak menunjukkan gejala heterokedasitas. Dengan demikian, regresi linear sederhana yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke hasil regresi di mana dia sama dengan 1,365 ditambah 0,722x. Koefisien regresi kecepatan pengiriman sebesar 0,722 dan bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan satu poin sama pada persepsi kecepatan pengiriman diperkirakan meningkatkan skor kepuasan pelanggan sebesar 0,722 poin. Nilai P lebih kecil dari 0,001 karena nilainya lebih kecil daripada batas signifikan 0,05. Hal tersebut dinyatakan signifikan secara statistik. Model regresi secara keseluruhan cukup signifikan karena nilai F sebesar 19,989.
Profesi determinasi atau pada terbesar 0,417. Artinya kecepatan pengiriman mampu menjelaskan 21,7% variasi kepuasan pelanggan pada sampel penonton. Sementara itu, 58,3% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan hal tersebut, eksploitasi adalah atau hasil dari selanjutnya masuk ke diskusi temuan, di mana pengaruh positif dan hubungan dapat dijelaskan oleh tiga sudut pandang. Pertama, secara statistik, koefisien regresi berdampak positif dan signifikan. Jadi, kenaikan persepsi terhadap percepatan pengiriman diikuti oleh peningkatan kepuasan pelanggan. Kedua, secara teoritis, pengiriman itu sesuai estimasi dapat memperkecil kesenjangan antara harapan dan kinerja layanan. Ketika layanan sesuai dengan yang dijanjikan, pelanggan cenderung memberikan evaluasi yang lebih positif. Ketiga, secara empiris, hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu pada sektor e-commerce dan jasa logistik. Namun, R kuadrat 21,7% juga menunjukkan bahwa kecepatan pengiriman bukan satu-satunya pembentuk kepuasan. Faktor lain seperti harga, kualitas produk, kondisi paket, aplikasi pelacakan, dan relasi juga turut berperan. Selanjutnya di sini ada aplikasi temuan di mana secara praktis platform e-commerce dan mitra logistik sebagai tidak hanya berusaha mengirimkan barang secara secepat mungkin. Perusahaan juga perlu memberikan estimasi yang realistis, percepat pemrosesan setelah pembayaran, memperbarui informasi pelacakan secara akurat, dan menangani keselamatan secara responsif. Secara teoritis, aset dan perkuat pandangan bahwa pengendalian logistik merupakan bagian penting dari pembentukan kepuasan dan menangani digital. Kemudian hanya menjelaskan 41,7% variasi kepuasan. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan kerangka lebih luas agar pengaruh faktor-faktor ini dapat dianalisis secara bersamaan. Dan kita selanjutnya kita untuk kesimpulan di mana pada kesimpulan ini terdapat pertama saran dan keterbatasan penelitian. Di sini ada efek penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kecepatan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada sampel penelitian. Koefisien regresi sebesar 0,722 menunjukkan bahwa peningkatan persepsi terhadap kecepatan pengiriman diikuti peningkatan kepuasan pelanggan. Nilai P yang lebih kecil dari 0,001 mendukung penerimaan hipotesis penelitian. Kecepatan pengiriman menunjukkan 1,7% variasi kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kecepatan pengiriman merupakan faktor yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna e-commerce. Nanti kita masuk ke saran dan keterbatasan, di mana penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Jumlah responden hanya 30 orang dan dipilih menggunakan purposive sampling. Selain itu, sebanyak 86,7% responden merupakan pengguna Shopee. Penelitian juga hanya memasukkan satu variabel independen. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sedikitnya 100 responden dengan komposisi platform dan gaya yang lebih beragam. Variabel lain seperti kualitas produk, harga, kualitas pacakan, kondisi barang, kangen pakai, pengetahuan juga perlu dimasukkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan mungkin teman-teman yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.